Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Betawi ingin mempresentasikan tentang konsep budaya daerah Nusantara Indonesia. Dengan saya Anissa Husnul Khotimah dan teman-teman saya Arsyana Siriyah, Devi Regina, Salwa, dan Zalfa Zahira. Berikut adalah presentasinya. Konsep budaya daerah Nusantara Indonesia terdiri dari adat istiadat, makanan khas, rumah adat, tarian khas, musik dan alat musik, dan pakaian adat. Perkenalkan, nama saya Devi Regina, absen 13 dari kelas 12 BDP 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang adat istiadat Betawi. Yang pertama, ada yorok. Yorok merupakan tradisi membawa makanan dan bingkisan kepada sanak saudara serta tokoh tertua yang ada dalam keluarga masyarakat Betawi. Kedua, ondel-ondel. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Ketiga, silat beksi. Silat beksi adalah salah satu aliran silat khas Betawi. Aliran ini awalnya dikembangkan oleh masyarakat dari daerah Kampung Dadap. Silat beksi bertumpu pada teknik pukulan. Keempat, ada juga lenong. Lenong merupakan kesenian teater tradisional khas Betawi. Jumlah pemain teater ini tidak lebih dari 10 orang dan tentunya wajib menggunakan dialog bahasa Betawi. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahira, absen 35 dari kelas 12 BDP 1, ingin menjelaskan tentang makanan khas budaya Betawi. Yang pertama ada geplak Betawi. Geplak adalah salah satu kue tradisional khas Betawi berbahan dasar tepung beras. Geplak biasanya ada di saat pesta pernikahan yang dijadikan kue pengantar pengantin pada pesta pernikahan adat Betawi. Yang kedua ada dodol Betawi. Dodol Betawi berwarna hitam kecoklatan dengan variasi rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Bahan baku pembuatannya terdiri dari ketan, gula merah, gula pasir, dan santan. Yang ketiga ada soto Betawi. Soto Betawi merupakan soto santan dengan isian daging sapi beserta jerawan dan organ hewan lainnya. Kuah soto Betawi merupakan campuran santan dan susu. Yang keempat ada semur jengkol. Semur jengkol adalah makanan khas Betawi yang perlu bumbu dan cara pengolahan yang tepat untuk menghasilkan masakan yang lezat. Yang kelima ada kolang-kaling. Manisan kolang-kaling biasanya disajikan bersama dengan es campur atau es buah. Rasa dari makanan khas Betawi ini manis pekat dengan tekstur yang legit dan kenyal. Yang keenam ada wajik Betawi. Kue wajik Betawi terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan gula, santan, dan parutan kelapa. Kue ini biasanya berwarna-warni dan dibungkus dengan kertas minyak. Lalu ada toge goreng. Toge goreng adalah makanan yang berisikan mie kuning, toge, dan daun kucai yang digoreng dengan air bukan dengan minyak. Lalu ada bir peletok. Bir peletok biasa dikonsumsi pada malam hari sebagai penghangat. Bir peletok juga menyegarkan karena dibuat dari paduan sejumlah rempah seperti jahe, daun pandan wangi, dan serai. Perkenalkan, nama saya Arsyana Siriyah dari kelas 12 BDP 1. Saya ingin menjelaskan tentang makanan khas Betawi. Selanjutnya ada asinan Betawi. Asinan adalah sejenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran. Bahan yang diacarkan yaitu berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Lalu ada kerak telur. Kerak telur adalah makanan yang dibuat dari bahan dasar berupa beras ketan putih, telur ayam atau telur bebek, ebi kering, bawang goreng, dan diberi bumbu halus dari campuran kelapa sangrai, cabai merah, garam, gula, merica, jahe, dan kencur. Ketoprak. Ketoprak sendiri merupakan makanan yang terdiri dari ketupat potong dengan bumbu kacang dan campuran bahan lain seperti bihun, toge, dan tahu goreng. Lalu ada kembang goyang. Kue ini dinamakan kembang goyang karena bentuknya yang seperti bunga kembang dan dibuat dengan cara digoyang-goyangkan di atas minyak panas hingga adonannya terlepas dari cetakan. Lalu ada kue ape. Kue ape biasa disebut dengan kue tete. Dikarenakan bentuknya yang bulat tipis dengan pinggiran garing dan benjolan pada bagian tengahnya. Kue lupis. Kue lupis dibuat menggunakan beras ketan yang tidak diberikan pengawet. Kue lupis pada umumnya disajikan bersama siraman kuah gula aren. Lalu ada kue cucur.
Kue cucur yang biasanya digunakan untuk pencuci mulut ini terbuat dari tepung beras dan gula aren yang digoreng. Terakhir ada ongol-ongol. Kue dengan nama unik ini dibuat dari bahan baku berupa tepung sagu dan gula aren. Kue ongol-ongol lebih nikmat jika disajikan bersama dengan parutan kelapa. Perkenalkan, nama saya Salwa, absen 28 dari kelas 12 BDP 1, ingin menjelaskan rumah adat Betawi dan pakaian adat Betawi. Pertama itu, rumah kebaya. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat. Dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Yang kedua, rumah panggung. Rumah panggung adalah rumah yang dibangun di atas permukaan tanah atau air. Rumah sejenis ini dibangun sebagai perlindung terhadap banjir. Yang ketiga, rumah gudang. Rumah gudang mempunyai pada 4 persegi panjang dari depan ke belakang dan menggunakan bahan baku yang terbuat dari alam dengan kayu sebagai bahan dasar utama. Yang keempat, ada rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah tradisional yang umum dibuat dari kayu jati. Istilah joglo berasal dari dua kata, tajuk dan loro, yang bermakna penggabungan dua tajuk. Kenalkan, nama saya Anissa Husul Khotimah, absen 6, kelas 12 BDP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarian khas Betawi. Tari Lenggang Nyai. Ide penciptaan tari Lenggang Nyai merupakan cerita rakyat Nyai Dasima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang nilai dan fungsi yang terdapat pada tari Lenggang Nyai. Tari Zapin Betawi. Arti tari zapin adalah tari langkah yang tidak banyak mempergunakan gerakan tangan ataupun anggota tubuh lainnya. Tari cokek. Orkestra biasa digunakan untuk mengiringi pertunjukan tarian, seperti tari sembah nyai, sirih kuning, dan sebagainya. Tari Kembang Lambang Sari. Tari ini terinspirasi dari salah satu lakon Bapak Jantuk dalam pentas teater rakyat topeng Betawi, yang merupakan perpaduan dari tari, musik, bebodoran atau lawak, dan lakon atau drama. Tari Lenggo Jingke. Lenggo artinya goyang atau tari, dan jingke artinya jinjit. Karena tari ini bersumber dari khasanah tari tradisi Betawi yang bernuansa tarekat. Tari Nandak Ganjen. Nandak sendiri dalam bahasa Betawi berarti menari, sementara ganjen berarti centil atau menggoda. Tarian ini dibawakan oleh remaja putri Betawi yang beranjak dewasa. Tari Renggong Manis. Tari Renggong Manis merupakan sebuah tarian yang mengungkapkan kebahagiaan dan rasa kebersamaan para remaja putri dari Betawi. Tarian ini merupakan hasil kawin silang budaya, yaitu perpaduan antara budaya Betawi, Arab, India, dan terutama budaya Cina klasik. Tari Ronggeng Blantek. Ronggeng Blantek merupakan tarian khas Betawi yang bersumber dari gerak dasar tari topeng. Di dalam pertunjukan topeng Betawi ada tokoh perempuan yang selalu memerankan sebagai penari yang di dalam tradisi topeng Betawi disebut ronggeng. Tari Yapong. Tarian ini sering dijadikan sebagai tari pergaulan untuk mengisi sebuah acara sesuai dengan permintaan karena tarian ini penuh dengan variasi di dalamnya. Tari Topeng Betawi. Tari Topeng Betawi adalah tarian yang dibawakan saat pementasan teater rakyat, seni pertunjukan tradisional yang terdiri dari tari, musik, nyanyi, bebodoran atau lawak, dan lakon atau drama. Tari Sirih Kuning. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat suku Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Saya Devi Regina juga menjelaskan musik dan alat musik Betawi. Di sini pertama ada gambang kromong. Gambang kromong adalah jenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehyan, dan kongahyan. Sebutan gambang kromong diambil dari dua nama alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Kedua, gambang rancak. Kesenian berupa rancak atau pantun berkait dinyanyikannya dan ditampilkan dalam bentuk teater tutur dengan akting tertentu menggunakan iringan orkes gambang kromong. Yang ketiga ada tanjidor. Kata tanjidor berasal dari bahasa Portugis yaitu tangedor yang berarti alat-alat musik berdawai. Alat-alat musik yang digunakan biasanya seperti drum band.
Rebana biang disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Dalam bentuk pertunjukannya, kesenian tersebut terkadang ikut menyertakan gaya silat cingkrik khas Betawi. Yang kelima, ada rebana ketimpring. Rebana ketimpring merupakan jenis rebana yang paling kecil dimainkan saat mengarak pengantin perempuan. Yang keenam, ada rebana hadro. Rebana hadro lebih besar dari rebana ketimpring. Yang khas dari pertunjukan rebana hadro adalah adu zikir. Yang ketujuh, ada orkes sambrah dan pionil sambrah. Orkes sambrah adalah ensemble musik Betawi. Lagu-lagu orkes sambrah berisi nasihat dan saling mencintai sesama makhluk hidup. Yang kedelapan, ada orkes gambus. Orkes gambus adalah alat musik petik seperti mandolin. Alat gambus dimainkan sambil diiringi gendang. Orkes gambus diiringi tari zapin dan tari jepen yang seluruhnya dibawakan oleh pria. Pakaian adat Betawi yang pertama yaitu baju sadaria. Baju sadaria adalah salah satu pakaian adat Betawi yang dikenakan oleh kaum pria. Pakaian ini biasanya digunakan untuk acara resmi atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kebaya encim. Kebaya encim merupakan kebaya asli Betawi yang hanya diperuntukkan bagi golongan nyai-nyai. Yang ketiga, pangsi Betawi. Pangsi merupakan setelan pakaian berupa baju kemeja polos yang agak longgar serta celana yang juga longgar dan panjangnya tidak melebihi mata kaki. Pakaian ini umumnya dipakai oleh laki-laki dan merupakan pakaian khas dari beberapa suku di Indonesia, terutama Betawi dan Sunda. Yang keempat, ada baju demang. Baju ini biasanya dipakai saat acara formal Betawi seperti pernikahan, pertemuan budaya formal, rapat tokoh budaya, dan lain sebagainya. Baju demang ini juga dipakai sepasang pria dan wanita. Yang kelima, ada dandanan ker haji. Pakaian adat Betawi yang dikenakan para pengantin merupakan pakaian yang hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Dan yang terakhir, ada dandanan ker non pengantin Cine. Dandanan ini ditatah dengan emas, manik-manik gemerlapan yang pada saat ini lebih sering dimodifikasi dengan motif warna-warni, sedang motifnya disesuaikan dengan pakaian pengantin putrinya.